Menggapai ridha Allah dengan berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun, sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga, lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus. Jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah Azza wa Jalla melalui orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga 24 disebutkan, "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Perintah birrul walidain juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 36. "Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu pula mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Islam menganjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang untuk berbuat durhaka kepada keduanya. Yang dimaksud ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Berikut adalah beberapa keutamaan berbakti kepada orang tua dan pahalanya. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama?" Nabi SAW menjawab, "Sholat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Kedua, ridha Allah adalah ridha orang tua. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Sesuai hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua." 3. Dapat menghilangkan kesulitan. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Dalilnya adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengenai kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, dan salah seorangnya bertawasul dengan bakti kepada ibu bapaknya. Pada suatu hari, 3 orang dari umat sebelum kalian sedang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembalakan kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari, aku berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga pulang sudah larut malam, dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku perah. Lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas.
Anak-anakku merengek-rengek, menangis untuk meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah mulut gua ini. Maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser sedikit. 4. Meluaskan rizki dan panjang umur. Akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur sesuai sabda Nabi SAW. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya. Dalam silaturahmi harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya sendiri jarang, bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil, dia selalu bersama orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua, karena dekat kepada keduanya, insya Allah akan dimudahkan rizki dan dipanjangkan umurnya. 5. Dibukakan pintu surga. Akan dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla seseorang yang berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah Azza wa Jalla segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Dengan demikian, jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka dengan izin Allah Azza wa Jalla dan akan dimasukkan ke surga. Berikut tadi telah disampaikan bagaimana cara menggapai ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga nasihat tadi bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal ilmu dunia dan akhirat kita. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.